Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Siami, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Internasional. Kami dari kelompok 2, beranggotakan 6 orang, yang terdiri atas saya sendiri, Beni Putra Ria Irawan, Niko Satria Mahayuda, Ernawati, Istiqomah, Mariati, dan juga Muhammad Rafi Awaludin. Dalam mata kuliah Logistik Ekspor Impor, dengan dosen pengampus Bapak Hurkeri, kami akan mempresentasikan tentang konsolidasi kargo. Berikut ini penjelasannya. Pertama-tama kita buka dengan pengertian konsolidasi. Apa sih pengertian konsolidasi? Konsolidasi merupakan proses pengumpulan beberapa kiriman barang dari beberapa shipper untuk beberapa kontainer yang dikemas dalam satu satuan unit yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan kata lain, konsolidasi atau pengelompokan berarti perakitan paket kecil kargo dari beberapa pengirim di satu titik asal yang ditujukan ke beberapa penerima di titik tujuan lain, mengirimkan paket sebagai satu konsinyasi gabungan ke agen konsolidator, lalu kemudian dikirimkan kepada penerimanya masing-masing. Berikutnya kita akan membahas tentang dampak positif yang didapatkan dari konsolidasi. Pertama, bagi shipper, yaitu mereka mendapatkan tarif yang rendah. Yang kedua, bagi shipping line, mereka tidak perlu menangani barang LCL. Dan yang terakhir, bagi forwarder, mereka mendapatkan selisih freight dari konsolidasi. Ada pula dampak negatif dari konsolidasi. Ketika forwarder masih memiliki empty space dalam peti kemasnya, akibat dampak negatif tersebut, jika salah dalam mengambil keputusan saat melakukan pengiriman, maka akan menimbulkan biaya tambahan bagi pihak-pihak terkait. Konsolidasi LCI dari line. Konsolidasi merupakan paket-paket dari pengiriman yang membuat kontainer lot. Meskipun pada kontainer banyak muatan, serta pengiriman banyak muatan, serta pengiriman banyak, namun shipping line akan mengeluarkan list of loading mereka masing-masing kepada mereka pengirimannya. Bill of ini akan langsung menjadi bill of loading dan akan mempunyai istilah kontrak yang setelah disebut missions. CFS Container Fixed Stations. Istilahnya, biaya pengiriman dikenakan oleh pengiriman sesuai dengan jumlah kargo yang mereka terima dari pengiriman. Simulasi LCI dari kontainer. Kargo pada LCI kontainer untuk di-packing pada kontainer spesifikasi. Mengumpulkan kargo pada LCI dari berbagai pengiriman dan pengerjaan ke dalam kontainer ini dikenali sebagai konsignator. Untuk konsignator kargo, konsignator mengeluarkan bill of lading kepada jasa dan master bill of lading dari shipping line kontainer yang dipesan dari FCL akan ditunjukkan mereka sebagai pengiriman bill of lading tergantung pada kontrak dengan pelanggan mereka. Outstanding kemungkinan disebut dengan CFS or of the order, yang maksud itu konsignator bertanggung jawab dan pernyataan pengiriman bergantungan pada istilah disebut di dalam bill of lading. Ada juga biaya pengiriman dikenakan oleh konsignator kepada pengirim dengan jumlah kargo yang mereka diterima. Penyediaan jasa kondensasi. Penyediaan jasa kondensasi itu ada dua macam. Yang pertama freight forwarding untuk sendiri, yang kedua freight forwarding perusahaan pelayaran. Freight forwarding itu bisa disebut juga dengan suatu perusahaan yang bergerak di pengangkutan barang serta jasa. Fungsi freight forwarding itu juga dia bisa seperti pelayaran, pengangkutan barang, dan pengiriman pengundur barang. Pengangkutan jasanya itu juga bisa seperti menggunakan jasa seperti pabrik, pengrajin, dan pedagang. Itu juga bisa disebut dengan penggunaan kombinasi jasa. Itu yang disebut dengan penggunaan jasa. Pada free forwarding yang saya tahu itu ada dua, forwarding pengguna jasa sendiri dan forwarding pada anak perusahaan pelayaran. Muatan forwarder adalah individu atau perusahaan yang memberikan layanan pengiriman kargo. Dalam domestik lokal, freight forwarding itu adalah pengiriman barang biasanya dari eksportir lokal dalam mengekspor dan sebaliknya dalam mengimpor. Bea Cukai juga menuliskan lokal freight forwarding untuk eksportir dan importir. Freight forwarding internasional atau foreign adalah pengiriman barang dari eksportir lokal dari pelabuhan titik asal ke pelabuhan titik tujuan atau importir lokal.
Konsolidator barang adalah individu atau perusahaan yang menerima kurang dari kontainer lot atau LCL. Pengiriman dari pengiriman individu dan kemudian menggabungkannya atau FCL untuk pengiriman yang diangkut dalam kontainer. Layanan dari forwarding biasanya tersedia di konsolidator dan forwarder sering terlibat dalam konsolidasi kargo. Oleh karena itu, istilah forwarder sering digunakan secara sinonim dengan konsolidator. Konsolidasi muatan atau cargo consolidation. Berikut adalah penjelasan singkatan dari FCL, LCL, CY, dan CFS. FCL yaitu beban kontainer penuh. FCL atau full container load adalah pengiriman barang dengan menggunakan satu kontainer penuh yang dimiliki oleh satu pengirim. Semua barang dalam kontainer itu milik satu orang, tidak bercampur dengan barang orang lain. FCL atau FCL yaitu pengirim barang atau shipper bertanggung jawab atas packing dan unpacking dari kontainer CY atau CY. Pelayaran menerima muatan di CY pelabuhan muat dan menyerahkan muatan di CY pelabuhan tujuan. LCL yaitu kurang dari beban kontainer longgar, atau LCL atau less container load adalah pengiriman barang dengan menggunakan kontainer di mana pengiriman barang dalam satu kontainer penuh terdiri dari beberapa pengirim yang digabungkan dalam kontainer tersebut. Jadi dalam satu kontainer tersebut terdapat barang campuran yang dimiliki oleh orang yang berbeda. LCL atau LCL yaitu pengiriman barang yang dilakukan oleh beberapa orang diisi dalam kontainer yang bertanggung jawab adalah pengangkut kontainer atau carrier atau perusahaan pelayaran atas packing dan unpacking dari kontainer. CFS atau CFS yaitu layanan port-to-port kargo lepas dari CFS asal dikemas ke seluruh wadah dan memberikan CFS tujuan ini. Penerima mengatur koleksi kargo longgar. CY yaitu singkatan dari container yard atau lapangan di mana kontainer-kontainer diletakkan tepat sebelum dinaikkan ke kapal atau sesudah diturunkan dari kapal. CFS yaitu Station Angkutan Kontainer Freight Station atau CFS adalah tempat dengan sarana pergudangan di mana pengepakan barang ke dalam kontainer atau stuffing dan pembongkaran barang dari kontainer atau stripping dilakukan. Elemen-elemen dari tali list. 1. Nomor bill of lading. 2. Nama consignor. 3. Tanda dari pengirim. 4. Jumlah barang, tipe barang, dan tipe kemasan. 5. Posisi barang di dalam falka. 6. Lokasi penumpukan yang direncanakan termasuk forklift. Keuntungan consolidation. Importir atau eksportir. 1. Rate lebih rendah dari shipping line. 2. Cukup menghubungi konsolidator. 3. Untuk macam-macam destination. 4. Bisa door to door. Carrier. 1. Tidak perlu melayani partai kecil. 2. Kapasitas angkut akan intensif. 3. Menghemat biaya karena tidak harus menyiapkan sarana LCL. 4. Tidak menanggung resiko freight dari masing-masing server yang kecil. Ekonomi nasional. 1. Biaya transportasi murah. 2. Harga barang akan murah. 3. Volume perdagangan meningkat. Keuntungan consolidation bagi freight forwarder akan lebih berperan lagi dalam kedudukannya dan meningkat sebagai cargo booking center, pemusatan barang muatan, di mana para pengangkut akan selalu siap melayani semua kebutuhan para forwarder, terutama dalam hal penyediaan peti kemas. Pemakai jasanya semakin meningkat jumlahnya, dan bahkan banyak yang telah menjadi pemakai jasa yang tetap. Mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari perbedaan freight rate yang harus dibayar kepada pihak pengangkut dengan freight rate yang diterima dari para eksporter selaku konsolidator. FF akan memperoleh basic rate yang cukup baik, di mana forwarder tersebut hanya membayar kepada pengangkut atas dasar box rate. Sedangkan terhadap eksporter mereka menjual ruang peti kemas atas dasar volume ruang muatan yang terpakai atas dasar M3. Di sini ada cara kerja konsolidasi, operasi konsolidasi dalam logistik. Yang pertama, pelanggan
tempat pesanan kecil yang beberapa dari beberapa produsen di wilayah yang sama. Yang kedua, beberapa kurang dari truk LTL produk dari produsen di wilayah yang sama tiba di gudang konsolidasi. Dan yang terakhir, tempat 3PL strategis dan mengkonsolidasikan pemerintah indikasi dari beberapa produsen menjadi satu beban truk penuh LTL menuju pelanggan menggunakan praktis transportasi pemodelan alat. Ada beberapa manfaat konsolidasi. Yang pertama, lebih rendahnya biaya pengiriman. Yang kedua, lebih efisien transportasi. Yang ketiga, modal investasi diperlukan untuk mengurangi risiko. Yang keempat, kemungkinan manufaktur untuk fokus pada kompetensi untuk mereka. Yang kelima, harga produk lebih rendah untuk pelanggan. Dan yang terakhir, memperkecil biaya penyimpanan barang. Di sini ada kunci sukses konsolidator. Yang pertama, memiliki container freight session CFS yang dilengkapi peralatan cukup untuk dapat melayani segala jenis permintaan dan jasa para langganannya. Yang kedua, memiliki atau menyewa atau menguasai berbagai peralatan khususnya untuk layanan bongkar atau muat peti kemas di pelabuhan bongkar atau muat. Yang ketiga, memiliki mitra kerja di dalam atau di luar negeri sesuai kebutuhan operasionalnya dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai konsolidator. Yang keempat, berpengalaman luas serta memiliki keahlian dalam hal melayani atau mengoperasikan sejumlah muatan dalam konsolidasi dengan ditunjang para staf yang terampil. Yang kelima, menguasai baik dengan jalan sewa, charter atau kerjasama jangka panjang dengan pihak pemilik kapal seapower. Dan yang terakhir, menguasai sejumlah barang atau muatan yang cukup besar volumenya untuk dikirim secara kelompok konsolidated cargo. Selanjutnya, masalah yang terkait dengan konsolidasi pergudangan. Manufaktur dan pelanggan informasi sistem harus selaras dengan 3PLS. Mengambil segera pengendalian terhadap transportasi produk dari produsen tangan. Membutuhkan kerjasama antara pemasok, pelanggan, dan operator yang mungkin akan sulit untuk dikoordinasi. Selanjutnya ke permasalahan. Adidas yang menjadi salah satu pemimpin global dalam industri cabang olahraga mengambil alih Reebok dan Rocksport dan akan mengkonsolidasi 5 merek kunci lainnya. Nasional Adidas di Eropa Utara terpecah menjadi 4 gudang konvensional yang memiliki sistem yang berbeda dan proses yang ditangani oleh pihak ketiga. Analisis jaringan distribusi perusahaan gabungan menyoroti bahwa investasi awal dalam pasokan jaringan rasionalisasi dalam mencapai skala ekonomi memberikan manfaat yang bisa membentuk strategi distribusi Adidas untuk Eropa dan pasar yang lebih luas. Lalu Total Logistik ditunjuk sebagai pemimpin konsultan pada proyek, direkomendasikan dan mengawasi rasionalisasi 4 pusat distribusi ke 20 euro juta otomatis situs di Transport Park Manchester. Setelah Logistik Total mengikuti rekomendasi, mereka mengembangkan konsep untuk fasilitas yang sepenuhnya otomatis 30.000 dalam jarak hanya 10 bulan, termasuk penerapan sistem manajemen gudang yang baru. Prosedur memperhitungkan persyaratan yang berlaku dalam semua 5 merek, tata letak, fasilitas baru dan persyaratan yang dibuat, serta gudang Adidas menyeluruh dalam sistem manajemen persyaratan. Fasilitas Trafford Park telah menjadi patokan praktek terbaik dan menetapkan kerangka kerja untuk masa depan Adidas untuk diimplementasikan seluruh dunia. Andy Katz yang sebagai Managing Director Total Logistik berkata, konsolidasi dalam pasar dewasa seperti sebagai olahraga retail sering mengakibatkan sistem warisan yang terpasang bersama-sama dengan harapan yang besar, berarti lebih baik. Seperti terbukti dengan proyek Adidas, pemahaman tentang proses rental pasokan pada tingkat rinci dapat mengidentifikasi potensi efisiensi pada skala dapat memberikan hasil yang signifikan.
Sekian presentasi dari kami, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami dari kelompok 2 mohon pamit, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.